Halo, ketemu lagi dengan saya Anto dari AMJ. Nah, kali ini tuh saya ingin memperkenalkan satu paket audio yang lagi hype banget di AMJ atau yang best seller banget. Nah, jadi ini buat teman-teman yang punya CR-V turbo atau yang ingin upgrade mobil CR-V turbo, terutama yang Honda Sensing yang sekarang takut dengan nanti Honda Sensingnya gimana, fungsi atau enggak, terus nanti problemnya gimana, aduh nanti kabelnya dipotong atau enggak, aduh bagasinya gimana, kan CR-V turbo bagasinya kecil. Nah, makanya saya di sini mau memberikan bahwa AMJ itu punya produk yang benar-benar best seller di Jabodetabek dan juga di luar kota. Jadi barang ini kita sempat pasang di Bali, kita kirim juga ke Bali, kita pasang ke Pontianak, kirim juga. Jadi memang produknya lagi hype banget. Oke, biar nggak lama-lama, saya langsung tunjukin aja ya paket-paketnya ya. Jadi paket yang saya tunjukkan di sini ini benar-benar full OEM. Jadi benar-benar pemasangannya plug and play, nggak ada potong kabel, nggak pakai bor, nggak makan bagasi. Yang kita lakukan upgrade adalah speaker depan dan tengah. Karena di CR-V turbo ini speaker depannya adalah two way, yaitu dimana penempatannya speaker itu di bawah pintu depan dan ada tweeter di segitiga pintu. Nah, kalau untuk yang tengah itu di pintu tengah dan di door trim itu ada tweeter. Jadi depan dan tengah tweeternya sama. Nah, speaker standarnya kita ganti dengan speaker dari Wave dengan tipe AWH 650C atau biasa disebut komponen speaker atau split speaker seperti itu. Jadi dimana pemasangannya itu benar-benar plug and play. Speaker bentuknya dibuat khusus untuk Honda. Jadi nanti ketika pintu itu kita sudah lepas, kita lihat speaker yang lama kita ganti dan kita ganti dengan yang Wave, itu bentuknya sama, soketnya sama. Begitupun juga dengan tweeternya. Tweeternya dudukannya sama, bentuknya sama, soketnya pun sama. Jadi benar-benar mudah. Jadi buat teman-teman yang ada di dalam kota ataupun luar kota, bahkan ingin pasang sendiri, itu mudah banget dengan adanya Wave AWH 650C ini. Up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me haunting. Nah, untuk prosesornya, atau orang biasa menyebut, ada yang nyebut prosesor, ada yang nyebut DSP amplifier atau DSPM, banyak lah ya yang nyebut. Jadi kalau di saya biasanya saya juga nyebutnya DSP amplifier atau digital sound processor built-in amplifier.
Nah, di paket AMG yang lagi hype, kita biasanya menggunakan DSP-nya Crossfire dengan tipe A6XS. Cuma di paket yang saya tawarkan kali ini saya menggunakan produknya Wave juga, karena beda channel nih. Kalau Crossfire itu 4 channel power dengan 8 channel prosesor, sedangkan di Wave ini 6 channel power dengan 8 channel prosesor, kayak gitu. Nah, yang saya tawarkan ini adalah tipenya DSP 6V4. Nah, 6V4 ini 80 watt power kali 6 channel. Jadi 6 channelnya itu isinya 80 watt, dan yang 2 channel ya, itu kosong, itu untuk subwoofer aktif gitu. Nah, ini equalizernya juga udah 31 band, dan memang secara software itu udah matang banget gitu. Makanya kenapa saya menawarkan produk ini juga gitu ya. Saya itu untuk subwoofer kita menggunakan subwoofer ban serep. Nah, subwoofer ban serep ini di CR-V Turbo kenapa sih kalau di AMG kan selalu subwoofer ban serep? Selalu itu pertanyaannya. Karena gini, sekarang kalau kita lihat CR-V Turbo, bagasinya udah sempit. Setelah itu ada 2 lapis. Kalau saya bilang tatakan aja ya, gampang ya. Ada 2 lapis tatakan. Nah, mau taruh subnya di mana? Mau taruh 10 in aja udah kebesaran, apalagi 12 in gitu ya. 8 in aja susah gitu. Makanya kenapa saya menawarkan dengan produknya Wave yang subwoofer ban serep. Sebenarnya banyak produk-produk lain, tetapi nggak tahu ya, saya pede banget sama subwoofer Wave AST11 TV4 ini. Kenapa? Karena satu, dia subwoofernya 11 inch. Terus bentuknya juga slim, bisa dipasang di mana aja, mau di Alphard, mau di all mobil yang ada ban serepnya, itu hampir semua bisa dipasang dengan Wave AST11 TV4 ini. Nah, tapi secara logika ini kan tertutup nih, tapi bassnya tuh enak banget, bassnya tuh kencang banget. Kita mau untuk musik slow enak, mau untuk musik bass kencang enak, dan yang sering dicari orang tuh kan bass yang dalam, deep dalam. Nah, ini bassnya tuh deep dalam. Makanya kenapa booming banget subwoofer ban serep dari AMG. Jadi hampir setiap kota sampai Jogja pun terakhir kemarin Lebaran ya pakainya ini gitu. Penempatannya ya pastinya di ban serep. Nanti di video ini langsung kita tunjukin ya pemasangannya semudah apa subwoofer ban serep itu, naruhnya di dalam ban serep, dan nanti tutup lagi, dibaut lagi, ada bautnya, jadi benar-benar rapi. Nah, terus untuk masang DSP-nya gimana? Ya, tadi saya belum jelasin. Untuk pemasangan DSP atau DSP amplifier, itu soketnya udah plug and play. Jadi nanti kita tinggal lepas head unitnya, di belakangnya itu ada soket. Nah, Honda itu ada dua tipe soket, ada clip dan non clip. Nah, yang kita pakai ini adalah soket yang non clip. Jadi kita sudah sediakan soketnya. Kita tinggal lepas belakang head unit, kita pasang soket itu untuk menuju ke DSP amplifier atau untuk menuju ke prosesornya. Nah, penempatan prosesornya di mana? Kan tempatnya sempit nih, penempatannya di bawah jok sebelah kanan atau sebelah kiri. Nanti kita menyesuaikan aja kalau itu. Tapi yang jelas itu adalah tempat yang paling aman. Ada lagi tuh pertanyaan, terus nanti goyang-goyang dong? Enggak. Jadi kita lihat kalau karpetnya sudah karpet yang kulit, ya kita menggunakan double tape yang memang khusus untuk karpet. Kalau misalkan belum, ya kita menggunakan
velcro, atau misalkan kita menggunakan baut. Banyak hal lah kalau kayak gitu, tapi umumnya kita menggunakan double tape atau velcro. Kenapa? Untuk memudahkan distandarin. Yang penting kan intinya pemasangan itu rapi dan nggak gerak. kurang lebih seperti itu ya. Nah terus ada lagi tuh pertanyaan, terus nanti narik kabel dari aki dong, nggak aman dong dan sebagainya. Ini pertanyaan yang paling sering banget dipertanyakan di saya ketika mau pasang audio. Oke, untuk kabel sendiri ya kita tarik 8 AWG itu dari aki menuju ke subwoofer. Jadi hanya si subwoofer aktif ini, subwoofer AST11 TV4 dari wave ini, kita ambil stromnya dari depan dari aki langsung dan kita pasangkan fuse atau sekring, lalu kita bungkus dengan spiral. Tujuannya apa? Satu, spiralnya itu kan biar untuk panas itu nggak langsung ke kabel, panas mesin. Terus tujuan lainnya ya terlihat estetiknya rapi, nyaman. Nah, apakah aman? Aman, karena ketika subwoofer mati dia stop arus, jadi dia nggak makan arus. Nah, kapan saat subwoofer menyala? Subwoofer menyala saat si DSP menyala. Jadi apabila si prosesor ini mati, ya subwoofernya juga mati, kayak gitu. Jadi semua dibuat sudah benar-benar sangat canggih dan sangat aman, terutama di Honda Sensing, karena semuanya plug and play. Honda Sensing aman gitu.
Ini yang sangat ditakutkan kan, sekarang punya mobil bagus, mobil yang juga bisa dikatakan udah setengah M lebih, tapi kok masangnya ngebor atau masangnya potong kabel, Honda Sensing mati, bla bla bla. Nah, mau upgrade atau downgrade? Kan gitu aja pertanyaannya. Nah, kalau di kita selalu mengatakan bahwa kita mengupgrade atau membuat mobil ini menjadi lebih baik secara suara dan secara kualitas pemasangan. Oke, saya rasa cukup. Mas Noval, ada yang perlu ditambahkan? Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke, teman-teman, saya rasa cukup jelas. Untuk suara kita mendapatkan bisa mencari yang namanya 3D sound atau 3D soundstage, di mana kita mencari suara panggung. Jadi si suara ini sudah benar-benar nggak keluar dari sumbernya, kan sumbernya di bawah nih, si speaker ya, speaker itu di bawah. Nah, ini kita hanya akan mendengarkan semuanya di atas dashboard, dan itu real. Kalau nggak percaya, langsung coba aja pasang. Kalau nggak terbukti, silahkan komplain ke saya. Oke, cukup ya. Oke, saya rasa video ini cukup. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support AMJ sampai sekarang dan selalu support channel-channel daripada AMJ. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami juga memohon untuk masukan-masukan dari teman-teman agar kita menjadi lebih baik lagi. Saya Anto, kameramen saya Noval, dan tim-tim saya yang sudah mendukung, saya ucapkan terima kasih. Salam otomotif.